Yang penting esensi ini diterapkan, tapi caranya jangan dipaksa dengan satu model yang rigid. Kalau transdisiplin itu bisa berjalan, syarat pertama, fondasi pertama adalah adanya mutual interest. Sebenarnya apa sih Pak yang perlu dilakukan nih sebagai generasi yang misalkan saya generasi ke-6 nih ya, untuk mengelola kearifan lokal tersebut begitu. Apa yang perlu kami lakukan nih Pak? Selamat pagi para pemirsa, kembali lagi bersama saya Rosid Amrullah pada podcast Bening bersama Hening yang akan melanjutkan podcast sebelumnya yang bersama Pak Akbar Dikdo yang membahas tentang kearifan lokal dan keberlanjutan. Kali ini saya kehadiran Pak Eka Satya Putra yang menemani saya pada hari ini. Mari kita sapa Pak Eka. Selamat pagi Rosid, selamat pagi para penonton. Baik Pak Eka, sebelumnya saya sama Pak Akbar sudah membahas terkait kearifan lokal dan keberlanjutan. Nah, bagaimana dari pandangan Pak Eka, Pak? Ya, aku udah nonton itu. Wih, siapa? Ya, keren. Aku pengen nambahin sedikit aja, menambahkan ya. Ada dua hal yang menarik bagi aku di podcast itu ya. Pertama itu mengenai pertanyaanmu. Kan Oke. dirimu kan bertanya, ini kearifan lokal ini gimana diwariskannya supaya bisa keberlanjutan tuh berjalan terus gitu kan ya. Nah, kemudian satu lagi adalah pernyataan. Waktu itu Pak Dikdo bilang, Pak Akbar Pak Dikdo ya. Sama saja, Pak. Sama aja ya, udah Pak Akbar aja ya. Bilang kan ada di satu tempat, aku lupa namanya, dia menyebutkan bahwa itu sudah 6 turunan dilakukan. Ada yang 6 generasi. 6 generasi diturunkan. Nah, itu menarik banget ya. Tapi aku pikir dari dua hal itu, satu pertanyaan, satu pernyataan, yang perlu kita gali itu adalah mungkin di daerah lain juga ada yang sudah diturunkan tapi mungkin nggak sampai 6 ya, 6 generasi. Jadi gimana caranya bisa diturunkan secara keberlanjutannya. Nah, mungkin di tempat lain juga ada yang tidak berlanjut ya. Aku nggak tahu, aku nggak punya data ya. Ini dirimu sama Pak Akbar yang lebih tahu ya. Tapi itu poin yang penting menurut aku. Nah, makanya aku pengen ngobrol hal itu gitu loh. Siap. Memang menarik ya Pak ya, karena kita sebagai masyarakat yang memiliki budaya kearifan lokal yang sangat beragam, mulai dari kelautan, terus kemudian bagaimana membaca rasi bintang, dan dikaitkan dengan pola mencari ikan dan lain sebagainya, itu memang menarik sekali. Dan apalagi kalau misalkan bisa diturunkan mencapai 6 generasi gitu ya Pak ya. Ya seharusnya lebih lah. Harusnya lebih. Kalau orang Jawa bilang kan 7 turunan tuh bisa bertahan ya kan. Ya kan. Harusnya betul Pak, harusnya lebih. Sebetulnya apa sih Pak yang perlu dilakukan nih sebagai generasi yang misalkan saya generasi ke-6 nih ya, untuk mengelola kearifan lokal tersebut begitu. Apa yang perlu kami lakukan nih Pak? Ya, oke. Ini sebelum aku menjawab, aku pengen juga menambahkan ini di kanalnya CTSS yang bicara tentang kolaborasi internasional tuh juga ada video yang baik, bagus banget ya. Itu bicara bagaimana mempertahankan keberlanjutan dengan seorang tokoh dari Jepang, saya lupa dokter siapa gitu, yang dia bicara tentang imaginary future generation. Ya, betul. Jadi ya ada itu Pak ya. Ya kan, ya silakan tonton ya. Jadi poinnya adalah orang Jepang aja bisa ngomong hal itu loh. Orang Jepang kan padahal kita pikir modern, teknologi tinggi segala macam ya. Oke, itu satu poin. Nah, balik ke poinmu ya. Gimana sih caranya? Itu kalau nggak salah kita udah pernah ngobrol loh, dan kita memakai merujuk kepada UNESCO yang mengadakan workshop transdisiplin.
Nah, dia bilang kan agar transdisiplin itu bisa berjalan, syarat pertama, fondasi pertama adalah adanya mutual interest. Kalau dari pembicaraanmu itu kan bicara tentang ikan itu kan sebagai ini ya, asupan ya, Ya. makanan ya. Sebagai makanan. Ya, mereka punya mutual interest gimana caranya bisa makan, maka dipelihara ikan. Ya, ini istilah layperson ya, yang nggak tahu, kurang lebih seperti itu. Tapi kalau bagi aku ya, aku jadi ingat ya, pertanyaannya adalah gimana nanti kalau misalnya terjadi invasi makanan dari luar gitu loh. Iya. Ya kan? Menarik itu, Pak. Iya. Ya, jadi kayak mie instan gitu itu sebagai pengganti. Apakah mereka akan tetap merawat kearifan lokalnya? Itu ancaman atau bahayanya di situ gitu loh. Menurut aku begitu. Nah, fondasi kedua itu kan adalah willingness to trust ya. Jadi bukan bicara trustnya sendiri, tapi willingness to trust. Nah, kalau menurut aku kayak tadi ya, ikan, kemudian ada invasi makanan instan. Mungkin fondamen kedua ini adalah hal yang penting untuk menghadapi invasi itu ya. Gimana caranya bisa percaya, belum bicara tentang kepercayaan itu sendiri ya. Karena kepercayaan itu kan nanti harus akan muncul ketika dipupuk ya, pelan-pelan ya. Nah, itu penting gitu loh. Ya. Nah, kalau ini balik ke modelnya UNESCO, kalau udah dua fondamen itu berhasil ditanamkan ya, udah ada fondamennya, udah dibangun. Kemudian UNESCO bilang harus membangun kapasitas untuk nyaman dalam ketidakpastian. Oke, berarti Jadi- masyarakat juga harus Iya. itu ya. Jadi misalnya entah kenapa ikannya lagi sedikit, tidak, ya udah beli mie instan aja gitu. misalnya ya, seperti itu ya. Nah, masih yakin gitu loh bahwa bisa gitu ya. Dan yang kedua adalah kapasitas yang kedua adalah jangan takut tentang apa yang tidak diketahui kan. Oke. Kayak tadi kan, loh kok biasanya ikannya cukup, kok sekarang nggak cukup, terus ada godaan makanan instan. Gimana ya, aku nggak tahu nih, aku khawatir nih, ikannya nggak akan balik, ya udahlah beli instan aja gitu loh. Ya aku sih ngelihatnya gitu ya. Nah, giliran aku mau tanya ke dirimu ya, ini kan suatu model atau rumusan esensi banget ya. Yap. Sedangkan masing-masing masyarakat adat atau apa, aku nggak tahu istilahmu, itu kan punya cara pandang sendiri, cara berpikir sendiri. Yang penting esensi ini diterapkan, tapi caranya jangan dipaksa dengan satu model yang rigid kalau menurutku. Oke, apakah itu dalam artian misalkan kearifan lokal di daerah A harus dipaksakan di daerah B atau bagaimana itu, Pak? Ya, enggak. Kalau metodologinya, prosedurnya jangan. Esensinya iya. Esensinya kan misalnya tadi willingness to trust ya. Ya mungkin masyarakat A dan B caranya beda. Jangan dipaksakan A sukses, metodologinya dipindah ke B gitu loh. Baik, betul sekali, Pak. Jadi memang saya setuju itu, Pak, karena memang setiap daerah pasti punya karakternya masing-masing ya. Jadi esensinya memang harus diharapkan sama di duplikasinya, tapi metodenya itu yang mungkin saya setuju itu. Ya kayak mutual interest gitu kan. Ya. Kenapa di kelompok-kelompok ikan, kelompok-kelompok masyarakat itu memperhatikan banget tentang keberlanjutan ikan ya. Memang esensinya adalah untuk kehidupan mereka. Betul. Tapi cara mereka menyampai kesimpulan bahwa ini adalah mutual interest, itu juga jangan dipaksakan cara A ke cara B kan. Ya. Caranya beda kan gitu loh. Setuju nggak? Setuju, benar-benar itu, Pak. Ya. Nah, kalau setuju, kalau menurutmu sekarang kita di mana nih? Apakah kita dalam kondisi baik-baik saja, bisa diwariskan ke generasi berikutnya, atau ada sesuatu yang hilang gitu?
Kalau saya pribadi memandang kearifan lokal dan keberlanjutan ini berada di tengah-tengah persimpangan jalan, Pak. Boleh. Yang mana apa ya? Peradaban yang semakin ya menonjolkan mengakui semakin modern begitu ya. Kemudian pasti ini kan kearifan lokal itu pasti masih dimiliki oleh masyarakat Indonesia yang berada jauh dari modernitas itu. Iya, iya, Bukan dalam setuju. arti mereka tidak mengenal modernitas, tapi Iya, perilaku setiap hari sebagai perilaku ya sebagai konsumen begitu ya. Mereka mungkin masih jauh dari kontaminasi itu begitu. Nah, jadi menurut saya ini berada di persimpangan jalan dan bisa jadi mereka bisa kolaps, bisa juga mereka akan tetap sustain. Tadi benar kata Pak Eka, mereka harus mempertahankan esensinya, meskipun nanti metode mungkin harus disesuaikan nih, karena kan ada beberapa hal kayak climate change yang itu pasti akan berdampak sekali terhadap perilaku hewan ataupun sumber daya yang dikonsumsi oleh masyarakat gitu ya. Karena termasuk contoh paling nyata itu pembungaan atau musim buah lah Pak ya. Itu yang nyata begitu. Yang biasanya misalnya musim buah mangga itu di akhir tahun, ini karena ada perubahan musim seperti ini, panas yang bisa jadi lebih panjang atau musim hujan yang lebih panjang, itu berpengaruh gitu ke waktu pembungaan ataupun pembuahan si suatu tanaman gitu. Itu yang harus dipahami. Jadi itu menurut saya. Jadi ini harus di persimpangan jalan gitu. Di persimpangan jalan karena modernitas mengintip di ujung ya kan. Betul. Kemudian yang sudah terjadi adalah perubahan iklim kan ya. Jadi itu makanya di persimpangan jalan. Ya aku setuju banget ya, dan aku pikir dua-duanya sangat bahaya ya. Ya, sangat bahaya bila mengancam keberlanjutan, bila kita nggak berpikir bersama sebenarnya kenapa sih kearifan lokal ini baik ya. Dan bisa bertahan. Dan gimana caranya supaya bisa bertahan di antara dua ancaman yang masif ya. Betul. Masif, yaitu modernitas dan perubahan iklim. Tapi yang jadi pertanyaan ya Pak ya, ini kan sudah 6 generasi diturunkan ya kasus ada satu kearifan lokal kalau nggak salah Dayak Batuk begitu ya. Yang selalu jadi pertanyaan saya adalah bagaimana mereka bisa bertahan? Apakah mereka tetap dengan metode yang sama, atau mereka melakukan improvisasi atau perbaikan beberapa metode sehingga anak-anaknya itu masih meneruskan itu gitu. Dan apakah si generasi keberapa itu kan memiliki inisiatif untuk merubah metode itu? Kalau esensi pasti akan tetap sama ya Pak ya. Gitu. Itu pertanyaan yang masih mengganjal gitu. Oke, menarik banget nih ya. Hipotetis ya, hypothetically ya. Waktu dirimu bicara dengan Pak Akbar itu juga bicara tentang ini kan sebenarnya mereka melakukan hal itu untuk apa kan kalau nggak salah ya karena itu dianggap sebagai suatu sumber makanan. Kalau nggak salah ada istilah kayak kulkas gitu ya. Ya tinggal mancing doang dapat. Nah tinggal mancing doang dapat makanan, nggak keluar duit kan ya. Nah masalahnya adalah kalau misalnya entah gimana karena perubahan iklim kayak atau apa gimana, metodenya itu sudah nggak seefektif yang seperti biasanya, itu satu ya. Sehingga kemudian ada urgensi untuk memenuhi sumber pangan dengan membeli. Ya. Nah, membeli kan perlu duit nih. Duitnya dari mana? Duitnya dari misalnya menjual lahan adat. Ya, aku nggak tahu gitu lah. Tapi aku pikir itu adalah mekanismenya gimana caranya
kearifan lokal itu menjadi ancaman, mendapat ancaman dari modernitas gitu dan perubahan iklim itu. Ya moga-moga ada yang punya ide gimana caranya supaya jangan jadi seperti itu gitu ya. Jadi sumber pangan tuh tetap melimpah dan free supaya mereka bisa hidup dengan nyaman kan. Iya, betul. Iya. Iya. Itu hypothetically ya, pemikiranku seperti itu. Kalau dirimu bilang, "Oh, aku khawatir nih gimana," ya benar. Kekhawatiran itu benar dan realistis banget dengan cara yang seperti itu gitu. Tapi apakah memang dalam metode harus diperbaiki atau something? Gimana, Pak? Nah itulah aku justru ingin bertanya kembali ke Rosid. Kan ITS sudah memulai dengan pemetaan kearifan lokal. Ya itu diterusin dong, ditambahin dong, dan diperjelas, diramaikan, diviralkan gitu loh. Bahwa kita punya banyak sekali kearifan lokal tapi berada di persimpangan jalan karena modernitas dan karena perubahan iklim. Mari kita lakukan sesuatu gitu loh. Baik. Ya, sekilas info saja ya Pak ya. Untuk saat ini memang CTSS sedang melakukan pendataan yang nantinya menjadi ensiklopedia kearifan lokal. Nah itu Tujuan, kita akan belajar bagaimana mereka bisa bertahan, kemudian bagaimana mereka menerapkan kearifan lokal itu untuk mewujudkan keberlanjutan begitu. sip. Hanya saja masih sebatas pendataan begitu Pak. Jadi belum ada bagaimana metode ataupun pembelajaran intinya dari kearifan lokal itu disusun pengetahuan ya. Ya, betul. Ya, bukan pengetahuan seperti ala barat tapi pengetahuan kita gitu. Gimana ya. Itu kan prosesnya, nggak apa-apa lah, tapi dimulailah dari mana gitu. Dan aku rasa sebenarnya si TSS sudah memulai gitu. Tolong dipertahankan. Betul Pak. Dan kalau saya pribadi justru kenapa tertarik dengan kearifan lokal itu bermula dari ini Pak. Setiap daerah itu pasti punya resep makanan yang berbeda. Sekalipun namanya misalkan sama ya, soto lah misalkan, soto. Pasti tiap daerah punya sotonya masing-masing gitu kan. Di Bogor ada soto mie, kemudian di Solo atau sekitar Jawa Tengah ada soto kuali, kemudian di Lamongan punya soto Lamongan. Nah, itu ternyata ketika melihat karakter di dalamnya itu berbeda sekali gitu. Jadi itu yang membuat saya tertarik dengan kearifan lokal, dan ternyata ketika melihat lebih luas, kearifan lokal ini ternyata menjadi istilahnya pedoman bagi masyarakat Indonesia terdahulu dalam mengelola sumber daya yang ada dan dengan tujuan yang lebih berkelanjutan. Nah, itulah bedanya soto dengan burger. Kalau soto itu dengan sumber daya yang ada dipikirkan keberlanjutannya. Kalau burger itu gimana caranya semua supaya bisa jual burger lebih banyak gitu ya, lahan diubah, melihara sapi lebih banyak dan seterusnya gitu. Nah, spirit inilah yang harus dipertahankan tuh. Jangan bergeser ke burger. Soto jangan jadi burger gitu loh. Dan memang kearifan lokal ini saya sebagai generasi muda gitu ya Pak ya, menarik sekali untuk mempelajari itu. Hanya saja kan ada anggapan ilmu kearifan lokal ini kan seperti ngawang-ngawang begitu Pak. Karena kan memang belum ada bukti ilmiah dan oke. Orang-orang yang mungkin menganggap kearifan dirimu lokal itu sebagai aku setuju hal tabu begitu Pak. Dirimu ini sebenarnya aku sebagai seorang awam tapi tertarik kepada filsafat udah bicara tentang apa sih sebenarnya yang disebut pengetahuan. Dan kalau Plato kan bilang pengetahuan itu adalah justified true belief. Justify itu berarti harus ada bukti ya. Tapi true belief itu
sangat rentan terhadap persepsi kalau aku bilang. Jadi kayak kalau nanti kita udah ngomong filsafat nggak dapet jawabannya gitu loh. Anyway, tapi poinku adalah kita pertanyaan-pertanyaanmu, concern-concernmu itu di jalan yang oke ya, memang harusnya ke sana. Tapi jangan terlalu terstigmatisasi atau mengikuti pola yang sudah ada. Pokoknya harus begini, kalau begini baru disebut sebagai pengetahuan. Oke. Kita adalah diri kita sendiri dan kita juga eksis loh, berdampingan dengan yang dari barat gitu loh. Gitu. Aku sebagai seorang yang bukan akademisi atau saintifik, mantan buruh ngomongnya gitu ya. Moga-moga sih ya ada yang mendengarkan dan pede ya, percaya diri dengan kearifan lokal, bukan hal yang tabu gitu. Gitu. Baik. Karena memang ya mungkin menganggap apa sih gitu kan ya Pak ya. Apalagi kearifan lokal ini memang belum banyak terpublikasi, belum banyak ya belum banyak yang melihat tuh gitulah. Ya Dan oke. Ya. masih dikaitkan dengan hal-hal mistis Ya. dan hal-hal yang mungkin itu tadi Pak, ngawang-ngawang karena belum ada Ya. wujudnya gitu kan. Ya karena itulah ada dirimu dan diriku di sini kan ngobrol tentang hal itu. Justru itu hal yang baik buat kita minimal ya, untuk menjelaskan gitu. It's okay. Mari kita maju Siap. bersama. Ya. Baik pemirsa, memang kearifan lokal ini kita masih menganggapnya sebagai hal yang berkaitan dengan mistis, berkaitan dengan hal-hal yang gaib. Tetapi sebetulnya di balik dari pantangan, larangan ataupun hal-hal yang dianggap mistis oleh masyarakat itu tersimpan sepermata yang mana di situ bisa mewujudkan suatu konsep keberlanjutan di suatu daerah. Setuju. Begitu. Nah, selain yang sudah dicontohkan oleh Pak Akbar di episode sebelumnya, ada beberapa contoh yang menarik ya, yang tadi kalau dikaitkan dengan hal-hal mistis, hal-hal gaib gitu ya. Itu contohnya adalah kalau di Jawa itu ada sendang begitu Pak. Sendang yang di situ sebetulnya mata air yang begitu jernih dan oleh masyarakat itu dikasih sesajen, dikasih macam-macam gitu. Tapi sebetulnya di balik itu masyarakat sudah mengenal bahwa ini sumber mata air itu harus dijaga begitu. Dan karena masyarakat di desa itu gitu, itu tidak memiliki sumur, jadi mau istilahnya keperluan MCK dan lain sebagainya itu harus ke sendang dan itu airnya jernih banget gitu. Dan ini salah satu contoh saja ya. Jadi hal-hal di balik itu kita harus pelajari dan ternyata dari adanya penjagaan sendang itu supaya air matanya tetap jernih, kemudian tetap masih mengalir sehingga nanti ke generasi berikutnya itu masih merasakan keberadaan sendang itu dengan air yang jernih yang masih belum tercemar. Nah itu gitu. Mantap. Kalau boleh aku komen sedikit ya, dengan sesajen dan segala macam, kalau menurut aku pandangan pribadiku itu adalah orang-orang itu mensakralkan sendang dalam konteks karena mereka juga tidak tahu dan sadar bahwa tidak semuanya dalam kontrol mereka untuk mengatur keberlanjutan sendang. Jadi manusia dan lingkungan lah ya, hubungan manusia dan lingkungan. Kalau menurutku, kan kita sebagai manusia jangan sombong ya, merasa tahu semua ya gini dan janganlah gitu loh. Itulah awalnya runtuhnya seorang manusia kalau begitu, merasa tahu semua gitu. Oke. Sip, mantap obrolannya Pak Eka, menarik sekali. Masih ada banyak sekali pertanyaan. Iya banyak sekali. Satu persatu pelan-pelan. Baik, terima kasih pemirsa. Demikian ya untuk topik melanjutkan pembicaraan dari pembahasan tentang kearifan lokal dan keberlanjutan, dan tentunya masih banyak sekali pertanyaan-pertanyaan maupun hal-hal yang perlu kita ulas untuk terkait kearifan lokal dan keberlanjutan itu, dan pasti masih banyak sekali contohnya yang ada. Demikian episode demikian episode ini. Kali ini ya.
episode kali ini. Terima kasih. Saya Rosid Amrullah. Saya Eka. Podcast Bening bersama Hening. Dan nantikan episode berikutnya. Terima kasih Rosid. Terima kasih Pak Eka.